Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Nambang, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pasar modal syariah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas asuransi syariah, kemudian juga pegadaian syariah, dan sekarang kita akan bahas mengenai pasar modal syariah. Baik saudara, kita mulai saja sambil menunggu buka puasa tiba ya. Pasar modal syariah itu adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan masyir. Instrumen investasi pada pasar modal syariah mencakup saham, memenuhi kriteria syariah, dan obligasi medium term note syariah atau sukuk. Berikut ini adalah saham yang sesuai dengan syariah. Pertama adalah pasar saham dalam syariah adalah campuran dari pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Kemudian tidak ada hak istimewa pada pendapatan atau tidak mengakui preference stock, dan juga jenis usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian emiten berada dalam kondisi yang layak menurut syariah, tidak ditransaksikan secara terlarang, dan terakhir adalah melewati proses investasi yang prudent, termasuk diadakannya screening dan cleansing atas pendapatan. Kondisi emiten yang layak menurut syariah yaitu pertama, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim. Kemudian produk dan jasa yang dihasilkan tidak haram, memberikan informasi yang transparan serta tepat waktu sehingga menghindari kondisi gharar. Risiko usaha yang wajar dan memenuhi ketentuan, misalnya risiko hutang atau kewajiban terhadap modal, rasio piutang terhadap pendapatan, dan yang terakhir adalah manajemen yang islami, tidak spekulatif, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga lingkungan hidup. Jenis transaksi yang dilarang di dalam pasar modal syariah adalah dilarang melakukan transaksi yang riba, margin trading, masyirik, dan tindakan spekulatif yang di dalamnya mengandung unsur gharar. Tindakan spekulatif itu antara lain bai nasi adalah melakukan penawaran palsu. Kemudian bai al-madun yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki, short selling. Insider trading yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Dan terakhir adalah berinvestasi pada perusahaan dengan tingkat utang yang dominan dari modal. Berikutnya adalah jual beli saham dalam perspektif Islam. Para pakar kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal itu dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Namun ada beberapa pendapat jika saham diperdagangkan di pasar modal itu dari perusahaan yang bergerak dalam bidang halal, misalnya transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Ada sebagian dari mereka yang membolehkan jual beli saham, dan ada juga yang tidak membolehkan. Menurut Nurul Huda dan kawan-kawan, tahun 2007 halaman 64, para fuqaha yang tidak membolehkan transaksi jual beli saham memberikan argumentasi yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, saham yang dipahami sebagai obligasi, yang mana saham merupakan utang perusahaan terhadap para investor yang harus dikembalikan. Kemudian banyak praktek jual beli penipuan atau najasi di bursa efek.
para investor pembeli saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh seluruh pemegang saham. Keempat, transaksi jual beli saham yang dianggap batal secara hukum karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran atau Shop. Adanya unsur ketidakpastian atau jualah dalam jual beli saham karena pembeli tidak mengetahui secara spesifik barang. Dan yang terakhir adalah nilai saham pada tiap tahunnya selalu berubah, tidak bisa ditetapkan pada suatu harga tertentu, tapi berubah-ubah mengikuti kondisi pasar bursa saham. Untuk itu, saham-saham yang tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran nilai pada saat pendirian. Dan berikutnya adalah prinsip dasar saham syariah. Prinsip dasar saham syariah meliputi: pertama, bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas, kemudian bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik, tidak boleh ada pembeda jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak, dan keempat, prinsip bagi hasil laba rugi, dan yang terakhir adalah tidak dapat dicairkan kecuali likuidasi. Akad yang digunakan dalam penerbitan efek-efek saham syariah adalah: pertama, efek syariah itu mudharabah kirab, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, yakni pemodal dan pengelola, sahibul maud dan mudarib, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kemudian wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal boleh diwakilkan. Dan kemudian musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bagi hasil atas kesepakatan. Lantas yang keempat adalah salam, yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Lantas yang berikutnya adalah istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah izroh, yaitu akad pemindahan hak guna sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Nah, demikian saudara-saudara pembahasan kita mengenai pasar modal syariah ini. Dalam pertemuan 4 ini nanti kita juga akan bertemu dalam pertemuan berikutnya, dan juga kita akan bertemu dalam sesi offline. Dengan demikian maka mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah non-bank ini kita akhiri sampai di sini. Silahkan nanti bisa ditanyakan bila ada hal-hal yang tidak dipahami dalam pertemuan offline nanti. Begitu saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.